Berbicara soal kapal selam, tentu tak bisa lepas dari pertahanan dan keamanan teritori laut suatu negara. Sempat bikin geger kawasan ASEAN karena Indonesia berhasil membangun kapal selam sendiri, namun ternyata bukan tanah air yang memiliki kapal selam terbanyak di ASEAN. Lantas, negara manakah itu dan seperti apa kekuatan kapal selam negara-negara di dunia? Akan kami ulas untuk Anda dalam Raja Kapal Selam Dunia. Salah satu alutsista yang memiliki nilai strategis tinggi adalah kapal selam. Kapal selam punya peran penting dalam pertahanan hingga penyerangan. Selain itu, saat masa perang, kapal selam dapat digunakan terlebih dahulu untuk melaksanakan infiltrasi agen intelijen dan atau pasukan khusus. Dan kita lihat dari segi jumlah berdasarkan data dari Global Firepower. Di tahun 2020, Korea Utara menempati urutan pertama dengan jumlah kapal selam terbanyak yang mencapai 83 unit. Salah satu yang terbaru adalah Gore yang memiliki kemampuan meluncurkan rudal balistik. Kapal selam kelas Sinpo itu juga menjadi yang terbesar di antara lainnya. Dari segi kekuatan militer, Korea Utara berada di urutan ke-25 dari 138 negara. Namun kalau dilihat dari segi anggaran pertahanannya ini tidak sebanyak negara-negara yang memiliki kapal selam terbanyak di dunia. Yaitu kalau kita lihat 1,6 miliar dolar atau sekitar 23,6 triliun rupiah. Kemudian di posisi kedua ada China yang memiliki kapal selam sebanyak 74 unit. Bahkan armada kapal selam China ini masih lebih banyak daripada Amerika Serikat dan juga Rusia. Bahkan jika seluruh armada kapal selam negara-negara di Asia Tenggara ini digabung, jumlahnya masih kalah telak dengan yang dimiliki oleh China. Nah, total kapal selam yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini hanya mencapai 18 unit saja. Kepemilikan kapal selam yang banyak oleh China ini juga tak terlepas dari strategi maritim negeri tirai bambu atau yang dikenal dengan offshore defense. China pun saat ini sedang membangun kapal selam dengan tenaga penggerak air independent power. Kalau dari segi kekuatan militer, China berada di urutan ketiga dari 138 negara. Dengan anggaran pertahanan pada tahun ini sebanyak 237 miliar dolar atau sekitar 3.941 triliun rupiah. Kemudian di posisi ketiga yang memiliki kapal selam terbanyak yaitu Amerika Serikat sebanyak 66 unit. Meskipun lebih sedikit dari Korea Utara dan China, Amerika Serikat memiliki kapal selam kelas dunia. USS South Dakota dikenal sebagai kapal selam serang cepat paling berteknologi maju di dunia. Kapal selam kelas Virginia dapat meluncurkan torpedo. Mereka juga dapat meluncurkan rudal ke target darat, mengumpulkan intelijen dan mengerahkan unit Navy SEAL untuk operasi khusus. Amerika Serikat mempertahankan posisi teratasnya sebagai kekuatan militer di dunia. Di posisi pertama ya, dan tak main-main, anggaran pertahanannya pun ini 3 kali lipat lebih banyak dari China, yaitu mencapai 750 miliar dolar atau kalau dirupiahin ini sekitar 11.048 triliun rupiah. Kemudian di posisi keempat ada Rusia yang memiliki kapal selam 62 unit. Kapal selam rudal balistik kelas Typhoon Rusia disebut-sebut ini sebagai kapal selam terbesar di dunia yang mampu membawa beban 170.000 hingga 180.000 ton sekaligus. Kapal itu akan didukung oleh 3 reaktor nuklir masing-masing menghasilkan 30 megawatt. Ini bisa mendorongnya dengan kecepatan 17 knot karena ini bukan kapal tempur, awaknya akan menjadi kecil menurut standar kapal selam yaitu hanya 25 hingga 28 orang. Rusia berada di posisi kedua dari segi kekuatan militer dunia di bawah Amerika Serikat. Meskipun demikian, anggaran pertahanan Rusia di tahun 2020 sebesar 48 miliar dolar atau sekitar 707 triliun rupiah. Ini jauh di bawah China yang berada di urutan ketiga. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, Indonesia memang satu-satunya ya negara di ASEAN yang mampu membangun kapal selam, tapi bukanlah yang terbanyak memiliki kapal selam. Nah, ternyata Vietnam ini justru negara yang mengoperasikan kapal selam terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Secara global, Vietnam menempati urutan ke-20 dari jumlah pengoperasian kapal selam. Kalau dilihat secara keseluruhan, kekuatan militer Vietnam berada di urutan ke-22 dari 138 negara. Dengan anggaran pertahanan mencapai 5,5 miliar
dolar Amerika Serikat atau sekitar 81 triliun rupiah. Kita lihat Vietnam tercatat memiliki 8 unit kapal selam. Ini sebanyak 2 unit kapal yang merupakan kapal selam Yugo Class. Ini buatan Korea Utara yang saat ini sudah dikatakan lawas. Kemudian 6 kapal selam yaitu Kilo Class. Ini buatan Rusia yang kini jadi andalan mereka. Pengadaan kapal selam Vietnam ini bermula pada 11 tahun yang lalu. Pada Desember 2009, Vietnam dan Rusia sepakat soal pembelian 6 kapal selam Kilo Class senilai 2 miliar dolar. Artinya satu unitnya ini sekitar 333 juta dolar. Kemudian pada Februari 2016, kedatangan kapal selam Kilo Class kelima dari 6 yang dipesan Vietnam. Kapal selam Kilo Class dianggap sebagai salah satu kapal selam diesel paling senyap di dunia dan dirancang untuk perang anti kapal selam dan perang anti kapal permukaan. Upaya Vietnam menghadirkan 6 kapal selam dari Rusia ini tak terlepas dari ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Pengiriman kelima kapal selam Vietnam ini terjadi di tengah sengketa yang membara di Laut China Selatan yang melibatkan banyak negara. Permasalahan perbatasan di Laut China Selatan sebagai akibat dari klaim Nine Dash Line oleh China telah menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan di antara China dengan beberapa negara yang berkaitan langsung. Dan ini memberikan pengaruh kepada bentuk ancaman yang mungkin saja terjadi di masa depan. Implikasi yang terjadi ketegangan yang semakin meningkat di Laut China Selatan dapat dimungkinkan sewaktu-waktu terjadinya konflik yang dapat berimbas kepada Indonesia. Lantas, bagaimana dengan kekuatan kapal selam Indonesia? Kita lihat di slide selanjutnya. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan tentunya memiliki luas lautan cukup besar dibandingkan negara lain dan ini sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga kedaulatan negara. Kalau dikatakan kapal selam merupakan tolak ukur dari besarnya kekuatan laut suatu negara, kita lihat dari jumlah pengoperasian kapal selam yang dimiliki Indonesia, Indonesia menempati posisi ke-24. Namun, kalau dari segi kekuatan militer, ternyata Indonesia posisinya lebih di atas dibandingkan Vietnam, yaitu berada di urutan ke-16 dari 138 negara. Anggaran pertahanan pun ini lebih besar dibandingkan Vietnam, yaitu 7,6 miliar dolar atau sekitar 111 triliun rupiah. Kalau kita lihat jumlah kapal selam milik Indonesia memang masih terbatas ya, yaitu sebanyak 5 unit dan kedepannya ini ditargetkan akan ditingkatkan menjadi minimal 12 unit. Kita lihat sebanyak 2 kapal selam yaitu kapal selam Cakra 401 dan kapal selam Nanggala 402 ini sebagai kapal selam versi lama karena dioperasikan sejak 1981 sampai sekarang. Kemudian yang terbaru ada kapal selam KRI Arda Dedali 404, kemudian KRI Nagapasa 403. Ini kelas Changbogo yang dibuat di Korea Selatan dan sudah beroperasi. Satu lagi ada kapal selam Alugoro, ini yang diproduksi di galangan kapal PT PAL di Surabaya, Jawa Timur yang rencananya baru diserahkan PT PAL pada Desember 2020 ke Kementerian Pertahanan. Kapal selam yang dimiliki Indonesia saat ini tak semuanya beroperasi. Selain kapal selam KRI Cakra 401 yang saat ini tengah proses perawatan, kapal selam Alugoro saat ini masih dalam proses pengujian. Kapal selam Alugoro yang mendapat julukan The Silent Killer Fun Surabaya itu merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerjasama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Semoga saja dengan kemajuan ini, keinginan Indonesia memiliki banyak kapal selam bisa segera dicapai dan tentunya yang canggih supaya bisa makin memperkuat pertahanan laut Indonesia.